Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu duduk sendirian? Bukan karena tidak punya siapa-siapa, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak berani kamu ceritakan ke siapapun. Bukan dosa besar, bukan kejahatan, hanya sebuah hasrat, sebuah dorongan, sebuah pikiran yang membuatmu langsung merasa bersalah, bahkan sebelum terjadi apa-apa. Kita hidup di zaman yang aneh. Semua orang bicara tentang kebebasan, tapi sangat sedikit yang benar-benar bebas dari rasa bersalah. Kita diajari mengendalikan diri, tapi tidak pernah diajari memahami diri. Dan disitulah konflik itu lahir. Bukan antara baik dan buruk, tapi antara siapa dirimu sebenarnya dan siapa yang kamu paksa untuk jadi. Malam ini kita tidak akan menghakimi. Kita tidak akan membenarkan. Kita hanya akan melihat dengan jujur. Karena mungkin yang menghancurkanmu selama ini bukan hasratmu, tapi perang sunyi di dalam kepalamu sendiri. Tidak semua luka itu berdarah. Tidak semua konflik itu terlihat. Sebagian konflik paling menyakitkan justru terjadi di dalam diri, tanpa suara, tanpa saksi, dan seringkali tanpa pernah kita akui. Hari ini kita akan membahas satu konflik batin yang dialami sangat banyak manusia, tapi jarang dibicarakan secara jujur. Hasrat seksual yang bertabrakan dengan rasa bersalah. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk membenarkan, tapi untuk memahami. Karena seringkali yang menghancurkan manusia bukan hasratnya, melainkan perang batin yang tak pernah selesai di kepalanya sendiri. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan satu pesan sederhana, tapi berbahaya. Hasrat itu kotor, keinginan itu memalukan, pikiran tertentu adalah dosa bahkan sebelum dilakukan. Tanpa disadari, kita tumbuh dengan dua diri. Satu diri yang ingin terlihat baik, suci, bermoral. Satu diri lain yang penuh dorongan, rasa ingin tahu, dan energi hidup. Masalahnya bukan pada nilai moral. Masalahnya adalah ketika pendidikan kita mengajarkan penindasan, bukan pemahaman. Carl Gustav Jung menyebut bagian diri yang ditekan ini sebagai shadow, bayangan jiwa. Shadow bukan berarti jahat. Shadow adalah bagian diri yang tidak diizinkan muncul ke cahaya. Dan seksualitas adalah salah satu penghuni terbesar di dalamnya. Dalam psikologi Jung, libido bukan hanya hasrat seksual. Libido adalah energi hidup. Energi untuk mencintai, mencipta, mendekat, terhubung, merasa hidup. Ketika energi ini diterima dan diarahkan, ia membangun. Ketika ditolak dan ditekan, ia berubah bentuk. Jung mengatakan, apa yang kita tolak dalam diri kita tidak menghilang. Ia turun ke alam bawah sadar dan bekerja dari sana. Inilah awal konflik. Hasrat tidak hilang. Ia hanya berubah menjadi kecemasan, obsesi, fantasi ekstrim, hubungan rahasia, kemarahan yang tak jelas sumbernya, depresi tanpa sebab yang tampak. Ironisnya, semakin seseorang merasa paling bermoral, kadang bayangannya justru makin kuat. Bukan karena ia munafik, tapi karena tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Jung menegaskan, kita tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan cahaya, tetapi dengan menyadari kegelapan. Ini bagian yang sulit, tapi penting. Moralitas yang sehat lahir dari kesadaran, bukan ketakutan. Bukan dari rasa jijik pada diri sendiri. Ketika seseorang hanya menjadi baik karena takut dosa, takut dihukum, takut ditolak, maka kebaikan itu rapuh. Sedikit tekanan dan bayangan mengambil alih. Kedewasaan batin bukan berarti menuruti semua hasrat, tapi mengetahui dari mana ia datang, kemana arahnya, dan bagaimana menyalurkannya secara sadar. Jung menjelaskan konsep anima dan animus, bagian feminin dan maskulin dalam jiwa.
Banyak ketertarikan seksual sebenarnya bukan hanya fisik, tapi proyeksi jiwa. Kita tertarik bukan karena orang itu pesormat, tapi karena ia membawa bagian diri kita yang belum hidup. Masalah muncul ketika kita menyembah ketertarikan itu, atau membencinya habis-habisan. Padahal tugasnya adalah mengenalkan kita pada diri sendiri. Orang yang belum berdamai dengan hasratnya, sulit intim secara emosional, takut terlihat apa adanya, sering sabotase hubungan, mudah merasa tidak cukup, karena di dalam dirinya ada suara, jika aku dikenal sepenuhnya, aku akan ditinggalkan. Ini bukan masalah seks, ini masalah penerimaan diri. Jung tidak mengajarkan memuaskan semua nafsu atau mematikan semua keinginan. Ia mengajarkan integrasi, artinya mengakui hasrat tanpa tunduk padanya, memahami tanpa membenarkan, mengarahkan energi bukan menindasnya. Hasrat yang disadari bisa menjadi kedalaman cinta, kreativitas, spiritualitas yang matang, kejujuran pada diri sendiri. Jika kamu sering merasa bersalah tanpa tahu kenapa, merasa kotor hanya karena punya keinginan, merasa terpecah antara iman dan diri sendiri, dengarkan ini baik-baik. Masalahmu bukan karena kamu rusak, masalahmu karena kamu tidak pernah diajarkan cara berdamai dengan dirimu sendiri. Kesadaran adalah awal penyembuhan. Kejujuran pada diri sendiri adalah pintu kedewasaan. Hasrat adalah api. Api bisa membakar rumah. Tapi api juga bisa menghangatkan, menerangi, dan memasak makanan. Masalahnya bukan apinya, masalahnya bagaimana kita memperlakukannya. Jika podcast ini membuatmu tidak nyaman, mungkin itu tanda bahwa ia menyentuh sesuatu yang nyata. Dan mungkin disitulah awal perjalananmu memahami dirimu sendiri lebih utuh. Terima kasih telah mendengarkannya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.